Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast KONI Subang Bersatu. Dalam video perdana ini saya dari Humas bersama kru, dan dalam kesempatan video kali ini saya langsung ditemani oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, juga Ketua Umum KONI Kota Depok. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bang Danis. Khususnya saya ucapkan selamat datang kepada Ketua KONI Kota Depok. Siap, terima kasih, Kang. Siap. Yang berkunjung atau kunker ya, di KONI Kabupaten Subang. Betul. Nah, terlebih dahulu saya akan menyapa dulu Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, Pak Haji Ujang Sutrisna. Pak Ketum, Ya. gimana pandangan atau pendapat Ketum ketika hadirnya kunker rombongan dari Kota Depok ini, seperti apa menurut Ketua Umum? Terlebih saya ucapkan apresiasi yang sangat luar biasa ya. Beliau Ketua KONI Kota Depok beserta rombongan berkenan untuk bersilaturahim ya, sharing informasi ya, diskusi tentang berbagai hal ya yang menyangkut dengan keolahragaan, tata kelola organisasi KONI, tata kelola keuangan organisasi KONI ya. Itu kita ucapkan selamat datang. Siap, terima kasih, Kak. Dan semoga apa yang diharapkan oleh KONI Kota Depok bisa kami fasilitasi. Siap, terima kasih, Kak. Terkait nanti berbagai macam pertanyaan, khususnya mengenai pembinaan, mekanisme tuan rumah yang pernah dialami Kabupaten Subang. Nah, itu seperti apa Ketum menyiapkan kedatangan dari kunker Kota Depok tersebut? Tadi kan secara spesifik sudah disebutkan ya, bahwa kedatangan tamu kita KONI Depok itu adalah berkaitan dengan penyelenggaraan Porprov 2020 ya. Karena Porprov ini menjadi hajat bersama, hajat bersama antara pemerintah daerah, CQ, Parpora. Kemudian secara kelembagaan berkaitan dengan fasilitasi atlet, yaitu KONI. Ya, maka kita dengan Parpora bersinergi, membahas tentang materi yang dipertanyakan oleh Depok ini dan menyiapkan jawabannya juga agar karena KONI Depok itu kan akan menjadi pribumi. Jadi berbagai hal yang menyangkut dengan penyelenggaraan, mulai dari proses administrasi, perencanaan sampai kepada pelaksanaan, agar pelaksanaan Porprovnya itu berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Betul, amin, amin. Itu luar biasa. Pemirsa podcast KONI Subang Bersatu dimanapun berada. Karena kenapa saya pertanyakan itu di season awal? Karena Ketua Umum KONI Kabupaten Subang periode 24-2009 ini baru terpilih di Musyawarah KONI Kabupaten Subang 2024. Namun nggak menjadi suatu halangan buat Ketua Umum KONI kita yang baru ketika kunker Kota Depok yang ingin banyak masukan dari KONI Kabupaten Subang terkait dengan penyelenggaraan Porprov 2022 terdahulu, ternyata luar biasa sigapnya, padahal kan dia belum mengikuti pada saat 2022. Nah, ini yang membuat kami salut bagaimana Ketua Umum KONI baru telah mempersiapkan berbagai perangkat atau SDM-SDM yang disiapkan untuk menyambut kedatangan daripada rombongan kunker KONI Kota Depok. Saya kembali
ke Pak Ketum lagi. Siap. Ketum, ketika hal-hal yang paling esensial, yang paling ini yang dipertanyakan oleh Kota Depok terkait dengan tertib administrasi, terkait dengan sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, apa yang paling ditekankan oleh Ketum terhadap rombongan kunker dari KONI Kota Depok tersebut? Yang berkaitan dengan regulasi. Iya, penting banget. Karena kadang kita terlalu semangat menyiapkan berbagai hal, namun ada satu hal yang sangat penting kita abaikan, bahkan kita lupakan. Maka dari itu kami dengan Parpora dan jajaran KONI menyampaikan berbagai persiapan yang harus dilakukan oleh Ketua KONI Depok ya, yang menyangkut dengan aspek perencanaan, aspek keuangan, dan aspek penyelenggaraan, agar dalam prosesnya itu ya tidak keluar dari aturan. Jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraannya itu kan terendai, betul. bahkan menjadi masalah. Untuk itu kita memberikan kisi-kisi juga, memberikan kisi-kisi ya. Tadi dari bidang Binpres, dari bidang perencanaan juga sudah memberikan masukan, saran dan pendapat ya berkait dengan penyelenggaraan Porprov ini. Agar nanti Kota Depok setelah mendapatkan input masukan dari KONI Subang, Kota Depok bisa melaksanakan dengan sukses dan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih Tum. Siap. Sesi ini akan maksud bertanya kepada Ketua Umum KONI Kota Depok. Siap. Mungkin dari sisi awal pemirsa podcast Subang satu ini kenal dengan Ketua Umum Kota Depok. Silakan untuk lebih dahulu perkenalkan terhadap pemirsa KONI Subang bersatu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Suprianto, Ketua KONI Kota Depok, periode 2021-2025. Saya langsung tanya. Pak Ketum. Siap. Dengan rombongan jumlah berapa yang datang kunker ke KONI Subang? Total pengurus itu ada 9 orang. Oh, 9 orang. Dan didampingi oleh siapa aja, Pak Ketum? Ada wakil ketua 1. Ada wakil ketua 1. Ada sebutkan namanya. Mustafa Masyur. Terus ada bendahara umum. Ada bendahara umum siapa? Sugeng Suprayitno. Ada Kabid Binpres, ada Pak Denny, terus ada juga beberapa anggota Binpres ya, Binpres. Dan ada tim humas juga. Ya, tim humas, oke. Selamat datang di Subang. Nah, setelah datang ke Subang dari Depok jam berapa? Kebetulan kami nginep semalam. Oh, nginep semalam. Jadi udah di Subang ya? Sudah di Subang. Pantes langsung cepat datang ke Subang. Benar. Iya. Artinya saya ucapkan selamat datang di KONI Kabupaten Subang. Dan mudah-mudahan Ketum dan rombongan dalam keadaan baik. Amin. Dan sehat selalu. Amin. Nah, yang ingin saya tanyakan apa yang Pak Ketum dapat gali ketika kunker dilakukan di KONI Subang terkait dengan pelaksanaan Porprov yang akan dihadapi oleh Kota Depok. Siap. Untuk 2026 ya? Ya, betul kan. Ya, yang pertama terima kasih ya atas sambutan yang luar biasa, sambutan yang begitu hangat ya. Kita berasa ada di keluarga kita sendiri gitu ya. Dan saya juga mengucapkan selamat ini atas pelantikan dan terpilihnya kami terima kasih Ketua KONI. Terima kasih. Semoga KONI di Subang ini prestasi olahraga semakin meningkat. Amin, sama-sama Kang. Nah kebetulan memang kami punya agenda utama ketika datang ke Subang, dan ini memang menjadi satu pilihan kabupaten yang harus kita kunjungi, karena ini berkaitan dengan yang tadi Kang sampaikan, bahwa Kota Depok pada tahun 2026 nanti menjadi bagian tuan rumah pelaksanaan Porprov tahun 2026. Nah, Porprov ini buat kami
suatu penyelenggaraan yang cukup besar ya, karena memang ini event terbesar di Jawa Barat yang mempertandingkan cukup banyak cabang olahraga, di atas 70 bahkan gitu ya. Maka kami juga ingin sukses dalam pelaksanaan, sukses dalam prestasi ya, dan lain-lainnya juga. Betul, dan kami juga ingin ini memberi dampak positif terhadap UMKM yang ada di Kota Depok. Berdampak sekali tuan rumah itu. Itu yang makanya kita datang. Subang ini salah satu kabupaten ya, yang memang harus kita kunjungi. Dan ini merupakan kedua daerah yang kita kunjungi. Yang pertama kita berkunjung ke Garut tempo hari, terus dengan Subang. Sebetulnya substansi pertanyaannya sama, hampir mirip-mirip saja gitu ya, yang berkaitan bagaimana mengorganisir gitu ya, mengorganisir bahwa kegiatan ini bisa sukses, bagaimana pola pembagian tugas ya, kerjasama juga antara Dispora dengan KONI, dengan Pencap gitu. Terkait juga yang penting adalah terkait dengan anggaran. Ya. Alhamdulillah tadi dalam diskusi cukup banyak informasi yang kami dapatkan, dan itu menjadi catatan penting untuk kita. Dan barusan juga disampaikan oleh Kang Ujang, tadi tidak disampaikan di forum, mengingatkan bahwa jangan sampai berakhirnya satu kegiatan tersebut ada satu masalah. Ya, yang utama adalah terkait dengan masalah anggaran. Itulah jadi catatan buat kita juga, bahwa kita ingin tidak seperti itu. Kita ingin semuanya ketika dalam pelaksanaan itu selesai semua, kita nyaman gitu, Pak Ketua ya, tanpa ada hal-hal yang menguras pikiran, tenaga dan lain-lain gitu, Kang. Dari segi anggaran itu. Apa yang di-highlight oleh Ketua Umum terkait dengan masukan-masukan terkait anggaran yang paling diprioritaskan di pertemuan tadi? Saya rasa banyak ya, karena ini terkait bahwa sukses kegiatan, sukses pelaksanaan. Tentu di dalam pelaksanaan itu perlu anggaran di beberapa sektor ya, karena di sini kita lihat ada beberapa komponen yang harus dilengkapi dari penganggaran. Yang pertama adalah panitia besar di tingkat kota ya, atau panitia utama Panda lah kalau bilang, panitia daerah. Terus di kami juga di KONI mempersiapkan tim juga. Panpel Indonesia Pelaksana. Panpelnya ada, cuman mempersiapkan tim juga ya untuk bertanding di kota kita, bertanding dan kirim di luar daerah gitu kan. Nah itu kan tentu perlu anggaran-anggaran yang besar gitu. Nah di situ tadi kami mencoba. Terus yang selain itu adalah ini masalah tanggung jawab keuangan, di mana anggaran itu ditempatkan. Ya. Gitu, itu menjadi penting, karena jangan sampai nanti tumpang tindih ya Pak ya. Tumpang tindih, terus juga khawatir tidak efektif gitu. Jadi tadi saya dapat masukan cukup bagus. Memang dari diskusi yang tadi disampaikan sepertinya belum tuntas. Belum tuntas. Tapi saya tadi sudah diskusi dengan Pak Ketua dan perwakilan dari Dispora. Kita sampaikan sepertinya nanti kita akan berkunjung kemari ya, datang kemari sini untuk mencari informasi yang real gitu. Jadi nanti bahan-bahannya gitu seperti apa. Betul. Nah di samping itu ada hal penting lain saat diskusi barusan. Semuanya penting. Semuanya penting. Semuanya penting. Betul. Termasuk tadi strategi bagaimana kita mendapatkan medali kan gitu. Itu masukan bagus gitu. Walaupun kita juga sudah ngakir-ngakir juga gitu Pak Ketua. Itu juga menjadi hal yang penting ya. Terus koordinasi dengan banyak pihak. Tadi disampaikan dengan Igora dan lain-lain. Bagaimana melibatkan masyarakat. Ini yang tadi kita betul, karena kami ingin juga ini kan jadi bagian pesta rakyat gitu ya. Apalagi ini se-Jawa Barat gitu kan. Event yang cukup besar gitu. Wali kota kalau bisa betul. untuk penganggaran tuan rumah di 2026
barangkali saya kembali ke Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, barangkali ada saran. Karena ini beliau udah orang birokrasi luar biasa. Nah, saran buat Ketua KONI Depok ini gimana sih ngadapin Bupati supaya ini lebih sesuai harapan gitu. Kalau dilihat dari chemistry dengan wali kota, beliau itu sudah lebih nyambung. Hanya yang lebih penting itu adalah Ketua KONI menyiapkan berbagai materi berkaitan dengan penyelenggaraan Porprov ini, karena prestasi, ya, sukses prestasi itu kan sebanding lurus dengan dukungan anggaran. Tidak mungkin lah kan gitu ya, dengan biaya. Betul. Untuk itu ya mulai dari koordinasi dengan TAPD, menjelaskan tim anggaran di daerah yang diketuai oleh Pak Sekda, bisa mempresentasikan, kemudian bisa menjelaskan sedetail mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di penyelenggara Porprov ini, karena banyak hal bisa terjadi ya di luar perencanaan. Banyak kegiatan yang memang nanti itu akan terjadi kegiatan yang memang belum teranggarkan. Jadi ini adalah keputusan yang sangat luar biasa melakukan kunjungan kerja ini, ya. Bahkan kita juga mendorong, ya, karena kan di Porprov itu dibagi dua kegiatan, ya. Sebagai fasilitasi atlet KONI, yaitu posnya kan di Hibah. Kemudian tidak kalah juga kan berkaitan dengan supporting sarana dan prasarana, itu kan ada di Parpora, ya kalau di Subang, ya ada Parpora, ya itu kan harus matching. Kemudian berkaitan dengan teknis di lapangan, panitia pelaksana, wasit dan lain sebagainya kan. Untuk kisi-kisi KONI nanti bisa saja mengajak Parpora Depok untuk ke Subang juga kan, gitu, melihat dokumen seperti SK Panda itu seperti apa sih, kepentingan SK Panda untuk apa sih, kan gitu. Nah itu kan di kita sudah rinci, sudah jelas, ya, tinggal bagaimana nanti KONI Parpora Depok mengakselerasikan, berkoordinasikan dengan Parpora, ya, kemudian nanti dilihat dari tingkat kesesuaian kebutuhan yang ada di Depok, bukan berarti itu harus harga mati, bukan, namun disesuaikan lah ya, disesuaikan ya, itu kan dinamis mengikuti situasi kondisi yang ada di Depok, gitu mungkin Pak. KONI itu kan mengelola cabang prestasi, ya. Yang namanya prestasi itu tidak bisa dibentuk dengan tiba-tiba, proses panjang gitu. Dari hulu sampai hilir. Dari dulu sampai hilir, dan masanya cukup panjang gitu ya. Dengan anggaran pun ya cukup banyak gitu. Jadi artinya ketika Depok dipilih menjadi tuan rumah, ya, ada beberapa kepentingan kita. Yang pertama, memaksimalkan prestasi atlet yang ada di kita, ya. Yang kedua juga ingin menunjukkan bahwa Depok mampu loh, ya, menjadi tuan rumah, gitu. Yang ketiga, memberi multiplier effect, ya, itu terhadap ekonomi di daerah, gitu Pak ya. UMKM berkembang, kita ajak mereka memperkenalkan produk-produk yang ada di Depok agar sampai informasi itu kepada seluruh wilayah kota kabupaten, 27 kota kabupaten. Nah, sebetulnya yang utama itu, ya, dan yang ketiga itu kita juga ingin menunjukkan gitu bahwa sesungguhnya kita juga bisa berprestasi gitu ya, Depok bisa bersaing gitu di Jawa Barat. Walaupun mungkin tidak seperti Bandung, Bekasi yang memang sudah lebih awal, karena kalau dilihat umur Depok kan hanya baru berapa tahun, 27 tahun gitu kan. Seperti itu Kang, gitu. Barangkali ada saran dan pesan buat kontingen nanti yang atletnya khususnya kan untuk meraih sukses prestasi penyelenggaraan di Depok seperti apa? Memberikan saran dan nasihat. Ya, olahraga yang di Kota Depok.
memang di dalam pelaksanaan Porprov nanti kan ada tahapan, ya. Tahapan yang utama adalah bahwa atlet yang bisa tampil di Porprov adalah yang lolos babak kualifikasi. Nah, penting banget kita ya. Babak kualifikasi itu dilaksanakan di tahun 2025, sekitar bulan Juni ke atas. Artinya, saya menyampaikan, memberi saran, memberi motivasi kepada atlet Depok, kalau kalian ingin tampil di Porprov nanti, kalian harus lolos babak kualifikasi. Ini pintu masuk untuk ikut Porprov, gitu. Kalau kalian tidak lolos, tidak bisa. Artinya apa? Ini waktu tidak panjang, 1 tahun itu waktu pendek. Artinya sekarang persiapkan diri kalian untuk bisa menyiapkan diri, bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, sehingga kalian bisa lolos di babak kualifikasi. Nah, selanjutnya tentu ini karena kalian atlet Depok adalah atlet kebanggaan warga Depok. Kalian ketika bertanding atas nama Depok mewakili 2,3 juta lebih masyarakat Depok. Artinya bahwa kalian adalah orang yang luar biasa, ya. Orang pilihan, betul. Dan orang-orang yang memang diharapkan bisa membawa nama besar Kota Depok. Artinya tunjukkan bahwa kalian bisa berprestasi yang membawa nama Kota Depok dan kalian bisa menjadi seorang pahlawan membela daerah kita, yaitu Kota Depok, gitu kan. Nah, demikian bisa kami satu khususnya buat para atlet cabang olahraga yang di Kota Depok mau ada di Subang, dan mudah-mudahan apa yang disarankan dan dinasihatkan oleh Ketua Umum Kota Depok dapat meresap di sanubari pejuang-pejuang olahraga Kota Depok dan sing-singkan lengan dan nama Kota Depok. Begitu ya? Betul. Nah, kita Ketua Umum KONI Subang, apa yang diharapkan Ketua Umum KONI Subang terkait dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga ke-15 nanti 2006. Kebetulan Depok nanti akan tuan rumah. Bisa nitipnya. Seperti apa nih akan memberi saran kepada seluruh cabang olahraga yang ada di Kota Subang? Saya sebagai Ketua KONI mengharap dan menghimbau karena kita komitmen ya dengan Subang tetap juara ya untuk mempertahankan prestasi Porprov ke-15 di Depok ini. Walaupun memang lawan kita itu Depok itu bukan lawan sembarangan. Dari postur anggaran bio jumbo. Dari sisi raihan prestasi luar biasa. Untuk itu tidak ada satu pun yang mengalahkan Depok kecuali kita tetap berlatih dengan semangat. Berjuang dengan keras, disiplin. Disiplin karena olahraga itu merupakan bagian dari prestasimu. Betul. KONI hanya fasilitasi saja. Betul. Giat ya tuh. Betul. Latih khususnya pada saat kita memasuki BK di tahun 2025 di bulan Juni ke atas. Betul. Disarankan oleh Ketua Umum KONI Subang, Ketua Umum Kota Depok ini bermanfaat buat seluruh atlet yang tengah mempersiapkan babak kualifikasi di tahun 2025 ini sebagai kunci pintu awal masuk. Pintu masuknya ikut Porprov tuh kalian harus benar-benar sukses di babak kualifikasi. Apa yang disarankan oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, apa yang disarankan oleh Ketua Umum Kota Depok merupakan satu nasihat, satu masukan yang brilian, yang cemerlang bagaimana seluruh atlet, kekuatan atlet baik yang di Kabupaten Subang maupun di Kota Depok dapat memberikan prestasi untuk mengharumkan daerah khususnya Kota Depok. Amin. Siap. Mudah-mudahan di podcast Subang KONI Bersatu kita sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya untuk rombongan Kota Depok yang berkunjung ke KONI Subang bila mana ada kekurangan.
itu juga saya sampaikan terima kasih Siap. kepada Ketua Siap. Bani Terima kasih Kang Dani. Terima kasih Kang, sukses. Siap. Terima kasih Kang. Siap. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap.